Bismillah, paket saya udah datang. Ini pembelian Oppo Find X9 Ultra di Tokopedia. Awalnya sih galau sebetulnya ya. Ketika ngelihat harga resmi di Indonesia, walaupun udah tahu bocorannya di awal, kok kayaknya tinggi banget. Di atas limit budget saya. Sebetulnya juga udah memutuskan, udahlah bertahan di Find X9 yang saya pakai kamera depannya buat ngerekam e-roll ini. Tapi satu hari, satu kesempatan saya ngecek lagi aplikasi Tokopedia di keranjang saya, tiba-tiba diskonnya besar banget. 2,7 juta plus 800.000 dari Tokopedia Plus ya. Akhirnya dibayar juga dan paketnya ternyata sebesar ini, walaupun ini ringan ya, nggak seberat ukurannya gitu penampakannya. Nah, apa yang akan didapatkan kalau kamu beli Oppo Find X9 Ultra akan segera kita ketahui sambil kita buka sambil kita ngobrol ya. Jadi akhirnya grupnya BBK tahun ini masukin tuh seri-seri ultranya ke Indonesia. Ada Vivo X300 Ultra, kemudian ada Find X9 Ultra dari Oppo ini ya. Nah, kalau dihitung-hitung dengan diskon yang kemarin saya dapat, ini harganya malah di bawah Vivo X300 Ultra. Bedanya apa dengan Vivo X300 Ultra? Banyak bedanya. Yang sama mungkin cuma prosesornya ya. Sama-sama Snapdragon Elite 8 Elite Gen 5 ya. Udah kelihatan dari atas isinya apa saja. Banyak bubble wrap menutupi muka saya. Oh, di dalamnya dikasih bubble wrap lagi kayak gini. Jadi ada dua sepertinya ya. Paketnya di dalamnya. Yes, betul. Yes, ini dus smartphone ya. Saya beli yang warna orange ya, karena saya pikir bakal pakai casing toh ujungnya jadi yang warna hitam itu si back covernya yang kayak leather yang rubberized gitu juga tetap tertutup casing nantinya karena saya bakal butuh casing dengan magnetic ring ya. Nah, bedanya dari Vivo X300 Ultra yang ini punya dua lensa tele. Yang satu 50 megapiksel sensornya itu optical zoomnya 10 kali. Kalau yang sensornya 200 megapiksel itu optical zoomnya 3,7 kali kalau nggak salah ya. Nah, ini dapat kotak ini juga kalau kamu beli di masa sekarang ya. Termasuk dapat perpanjangan garansi dan Oppo Care kalau nggak salah, ingat ya. Oppo Care-nya setahun, perpanjangan garansinya dari 1 tahun jadi 2 tahun. Untuk kamera, secara ton warna saya lebih cocok dengan Oppo juga belakangan. Makanya kemarin sempat berpikiran buat beli lagi second Oppo Find X9 Pro. Dulu saya udah pernah unbox Oppo Find X9 Pro, puas banget sama hasil kameranya. Teman-teman bisa simak di IG saya hasil kameranya. Cuma dilepas dan sempat kepikiran beli lagi. Saya kalau dipakai beneran malah jarang dibikin video reviewnya ya, karena kayaknya pengen bahas kameranya doang tapi gimana gitu. Tapi ya yang ini gimana nanti aja. Ini seperti ini selfie sticknya sudah pakai magnet. Oh, jangan-jangan casingnya udah magnetik juga ya. Harusnya saya nggak usah beli kali ya. Seperti ini selfie sticknya, ini bisa digeser-geser. Ini nggak ada tombol buat mengunci atau apa ya. Jadi murni mengandalkan artikulasi dan juga pergerakan seperti ini. Ada kemungkinan kalau udah makin lama makin longgar. Tomsisnya nempel di sini. Dan kalau dipadukan dengan Oppo harusnya ini bisa buat ambil foto dan ini bisa buat ngatur zoomnya nih. Soalnya ada semacam dial atau scroller kayak gini, bisa geser kiri kanan ya. Dan ini bisa dibuka buat jadi tripod si kakinya ini. Oke, pencet ya. Yang tengah di bawahnya nanti dia terbuka. Jadi mini tripod seperti ini. Kakinya kebuka dan bisa dipanjangin. Maksimal sekitar segini panjangnya nih. Mungkin 50 atau 60 cm saja. Lalu selanjutnya kita lihat yang didapat. Ini ada LED buat lighting. Jadi kayak lighting buat selfie. Bisa ditempelin ke casing. Kalau casingnya ada magnet ring. Atau ke tripod yang tadi juga bisa. Ada port Type-C buat ngecas lampunya. Terakhir, di paket yang ini ada casing dan juga sebuah partisi. Di bawahnya kayaknya udah habis. Oh, malah ini buku manual pertama buat magnetic selfie stick. Dan yang tadi adalah Oppo Hasselblad Mag Flash namanya ya. Dan ini adalah casingnya. Casing
khusus buat Oppo Find X9 Ultra. Karena saya beli yang warna Canyon Orange, casingnya seperti ini. Dan ini, apakah ada magnetnya? Saya akan langsung coba buat tempelin ya. Oh, ada magnet. Siap, betul, ada magnet. Dan sekarang kita langsung unbox si pemain intinya nih, Oppo Find X9 Ultra ya. Masih segel. Seperti ini boxnya, kita langsung buka segel warna hijaunya. Green peel juga berarti ini namanya ya. Kalau ini udah rusak, hati-hati, berarti kamu dapat yang repack. Lalu, kita balikan dan angkat tutup atas kotaknya. Oke, Oppo Hasselblad Find X9 Ultra. Ini dia smartphone-nya. Di sebuah partisi berwarna putih di atas. Yang saya penasaran adalah apakah di dalamnya ada casing juga. Yes, jadi dapat casing juga di dalamnya. Kalau yang tadi hard case, hybrid sih, yang pinggirannya itu lembut, belakangnya keras. Kalau yang ini full soft case ya. Dan saya ngerasa casingnya pada pucat warnanya. Oke, kemudian di bawah ini ada kabel data sekaligus kabel charging Type A to Type C. Warnanya putih semua aksennya. Dan dapat kepala charger Superfook. Berapa watt yang ini? 100 watt ya. Superfook masih aja Type A nih colokannya. Kemudian terakhir ada SIM ejector, bentuknya standar Oppo kayak gini ya. Oke, sekarang waktunya buka selubung kertasnya. Harus dibuka beneran karena tidak bisa digeser. Karena ini kamera belakangnya menonjol sekali. Kamu bisa lihat kameranya ada 4 di belakang, ya seperti itu. Seperti ini warna Canyon Orange-nya. Ini masih impor ya, jadi produk atau produksi di Cina, tapi masuk ke Indonesia lewat jalur impor. TKDN-nya software. Karena apa? Karena harganya udah melebihi batas yang TKDN hardware ya. Seperti ini ketebalan smartphone-nya cukup tebal juga, apalagi dengan memperhitungkan ketebalan kamera bump-nya. Yang dikasih aksen bergerigi seperti smartwatch, bukan smartwatch, seperti watch mahal, seperti lensa kamera juga. Si frame logamnya di pinggir ada tombol volume rocker dan tombol power. Di sini ada garis antena 2 yang mengapit tombol volumenya. Di sini ada kamera control, bisa ditekan, bisa disentuh, dan bisa di swipe up and down. Kemudian di sisi bawah ada SIM tray, 2 lubang mikrofon, kemudian 2 garis antena yang mengapit port Type-C-nya, dan speaker grill berupa 3 buah strip seperti itu. Nah, di sisi kiri ada satu tombol yang shortcut ya, bisa buat beberapa hal, tapi biasanya saya pakai buat ngubah profil, buat vibrate atau mute. Kemudian ada 2 garis antena lagi, dan di sisi atas ada mikrofon kedua serta speaker grill juga, serta 2 garis antena yang mengapit lagi. Berarti infrared blasternya kemungkinan sih di daerah frame kameranya yang wow, segar banget dan kece banget, gede banget. Oh ya, by the way, SIM tray-nya barusan saya colok buat dikeluarkan, jadi tanpa slot micro SD. Udah pasti ya, dual nano SIM. Bisa pakai eSIM juga. Oke, Oppo Find X9-nya sudah kembali ke meja dan sudah selesai setup ColorOS-nya. Kita langsung cek about-nya aja dulu. Di paling bawah ini ada About Device, ColorOS 16.0.6 ya. Kemudian, yes, kita munculkan spek lengkapnya juga, sambil saya bacakan juga. Ini pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform dengan baterai 7050 mAh, sama aja dengan Oppo Find X9 ini. Jadi yang paling besar baterainya itu adalah Oppo Find X9 Pro di 7500 mAh. RAM-nya physical 12, ada tambahan RAM expansion 12 GB lagi, nanti saya matikan karena besar banget segitu. Yes, betul. Kamera depannya 50 megapiksel, kamera belakang 200 plus 50 plus 200 plus 50 plus 3,2 megapiksel. Jadi saya salah ya, bukan 4 loh. Sebetulnya 5, cuma yang ke-5 itu kan fungsinya buat pengaturan atau deteksi sensor warna ya, bukan buat ngambil gambar gitu. Layarnya 6,82 inci, modelnya CPH 2841 dengan security update 1 Maret 2026. Harusnya sudah ada juga yang Mei untuk security update-nya, karena Oppo lumayan rajin sekarang. Oppo, Vivo tuh pada rajin update OS atau update security.
Kemudian ini namanya snap key ya, yang tadi nih bisa diatur fungsinya buat apa. Mau ke main space atau mau sound and vibration, standarnya ini kalau saya. Sama kayak di iPhone buat ngatur itu. Untuk kameranya, apa yang baru? Segera kita cek. Lumo, Oppo Lumo Image. Oke, kita kasih permission buat location sama ini ya, sama apa? Nearby device. Oke. Jadi kalau mau akses beberapa fitur di swipe up, kayak ngatur aspect ratio, soft light, action mode, macro shot, kemudian ada 3 kali zoom ya, optical zoom yang ini 200 megapiksel, harusnya bisa kali 4 jadi 12 berarti ya. Kalau mau pixel binning, tapi nggak usah kan ada sensor 50 megapiksel yang punya lensa optik 10 kali. Kemudian seperti biasa ada filtersnya milik Oppo. Oh, ada yang baru nih, Prime Rose. Sisanya sama, Vibrant, Vintage, Fresh, Clear, Neon, Cold Flash, Warm Flash. Oh, ada baru juga nih, Bold, Black and White. Vivid, Shine, Natural, Food, Cold. Mana ini Serenity yang biasa saya pakai kok tidak ada? Padahal saya suka yang Serenity, tapi sekarang tidak ada. Dan kalau kamu tap di situ ada 3 mode scene ya, stage, silhouette, sama firework. Ini buat exposure-nya, pengaturan exposure, preset. Kemudian video ini bisa sampai 8K setahu saya, betul 8K di 30 fps. Kalau 4K bisa 120 fps. Kalau 4K 60 fps harusnya bisa dong, ultrawide. Yes, bisa ya. Ultrawide hanya nggak bisa 4K 120 fps, tapi mentoknya kalau lensa ultrawide di 4K 60 fps. Sip. Kemudian apakah ada mode stabilization? Di sini ada mode stage sama fireworks lagi. Kalau stabilization-nya, ini ada ultra steady di situ. Ada sound focus, focus lock, dan HDR Dolby Vision juga ya. Nah, mode master ini buat ambil foto. Bisa JPEG, bisa RAW, bisa JPEG Max, RAW Max. Ini ada mode Hasselblad High Res, bisa pilih 200 megapiksel. Mantap. Kalau di lensa tele yang 3 kali juga bisa 200 megapiksel ya. Mantap banget. Sisanya ada night, pano, pro video ada tetap ya ternyata di sini modenya. Slow motion, time lapse, long exposure, dual view video, underwater, sticker, text, scan docs, expand, dan Hasselblad yang ini buat teleconverter kalau kamu beli teleconverter kitsnya. Ini mode expand yang biasanya saya pakai buat bikin foto yang lebar banget, artistik juga. Tapi yang pastinya saya butuhkan buat dipindah ke depan adalah pro videonya. Yang paling saya butuhkan, aspect ratio, histogram, audio level, image stabilization, dan setting. Kalau mode lognya adanya di mana ya? Sini. Yes. Bisa sampai 8K seperti tadi dan ada HDR dan ada log. Nah, log ini bikin warnanya lebih pucat, kontrasnya sangat rendah. Biar apa? Biar nanti kalau kamu mau grading sendiri lebih fleksibel, lebih enak ngewarnainnya ya. Beda kalau kamu udah misalkan rekam di SDR, lalu kamu timpa lagi pakai grading yang kamu punya, biasanya hasilnya tuh jadi terlalu pekat, kadang oversaturated gitu ya. Itu bedanya. Saya mau coba pakai dulu. Saya nggak bisa bilang ini bakal jadi daily driver saya, karena tetap akun-akun perbankan saya, akun WhatsApp utama saya, itu di iOS ya loginnya. Tapi mungkin bisa dibilang smartphone daily driver Android saya atau smartphone daily driver buat kerja imaging saya ya. Dia Oppo Find X9 Ultra. Sorry kalau videonya panjang banget. Kira-kira seperti itu yang kamu dapat kalau kamu beli juga Oppo Find X9 Ultra kayak saya. Manfaatin aja diskonnya. Kalau saya cek kemarin di Erafone, di Threads ya, ada info promo di Erafone, bahkan di bonus headphone Marshall kalau nggak salah kalau kamu butuh ya. Cek aja di situ. Kalau nggak, cek link di deskripsi buat cari info promo di mana saja Find X9 Ultra dapat promo yang menarik. Kalau mau beli online di Shopee, Lazada, atau Blibli, boleh juga klik link atau produk YouTube Shopping yang muncul ikonnya di video ini. Gitu aja untuk unboxingnya saat ini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.